Kemudian yang keempatnya adalah si konvensional. Kalau si konvensional ini adalah perpaduan antara introvert dengan si ekstrovert itu sendiri. Nah, ada sifat dominan dari introvert dan ada sifat dari ekstrovert. Jadi maka dia akan menghasilkan sifat yang konvensional. Perpaduan dari introvert dan ekstrovert ini. Nah, apa usaha yang cocok? Nah, usaha yang cocok ini adalah orang yang senang memecahkan masalah. Nah, salah satunya adalah perancang busana sebetulnya. Nah, ini si perancang busana itu lebih cocoknya ke si konvensional ini karena dia selalu ingin mewujudkan apa yang si konsumen mau. Misalkan, tolong buatkan saya gaun seperti ini. Maka dia akan desain sedemikian rupa sehingga apakah itu yang desain baju yang dia buat itu sesuai dengan kebutuhan kliennya atau belum? Atau misalkan jasa binatu. Nah, atau service elektronik dan lain-lain sebagainya. Nah, itu 4 tipe daripada karakter yang harus dikenali kepada diri kita sendiri. Bila dikaitkan dengan 3 istilah yang lainnya seperti yang sudah tadi saya sampaikan, yaitu ada istilahnya NAKO, ada istilahnya NADO, dan ada juga istilahnya NATO. Oke. Sampai di sini dulu. Kira-kira apakah Anda sudah mampu mengenali diri Anda sendiri pada posisi mana? Apakah si popularian, si tenang, si dominan, atau si konvensional? Sudah belum? Kira-kira. Ini jangan sampai ketika selesai pembelajaran ini Anda belum mengenali karakter Anda sendiri, belum mengenali diri Anda sendiri. Duka atubu abdi mah terang si duka si dominan, duka si tenang, duka konvensional, duka si popularian gitu. Nah, oke ya. Nah, bagaimana dengan NAKO, NADO, dan NATO? NADO itu adalah no action, dream only. No, tidak ada aksi, tetapi selalu berimajinasi. Nah, apakah Anda termasuk tipe yang seperti itu, atau Anda termasuk Anda termasuk tipe orang yang NATO, no action, talk only, beuki ngomong, selalu berbicara. Nah, ini nanti akan ada kaitannya dengan si popularian, si tenang, si dominan, si konvensional. Atau Anda termasuk kepada orang yang no action, concept only. Jadi selalu hanya bisa membuat sebuah konsep. Nah, dari 4 karakteristik tadi, si popularian, si tenang, si dominan, si konvensional, atau mengenali dengan apakah Anda termasuk orang yang NAKO, NADO, dan NATO? Sampai di situ. Apakah Anda sudah bisa menjawab diri Anda sendiri? Sudah bisa mengenali diri Anda sendiri? Sudah, Bu. Nah, Sri masuk kategori mana tuh, Sri? Yang kedua. Apa tuh? Yang si popularian, banyak ngomong. No action, talk only. No action, talk only. Banyak ngomong, Bu. Nah, jadi ada 3 modal yang harus seorang wirausaha. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Tadi Sri sudah mengenali diri bahwa Sri itu adalah termasuk orang yang si popularian atau masuk kategori NATO. Bagus kalau sudah mengenali diri. Maka ketika sudah mengenali diri, itu harus dikembangkan dan dimanage supaya bisa menghasilkan secara finansial. Oke. Yang keduanya adalah percaya diri. Nah, ini yang paling tersulit. Dan jarang orang memiliki kepercayaan diri. Ya, Sri ya? Tidak semua orang memiliki percaya diri. Abdi mah isin. Padahal dia
mengenali dirinya sendiri, tapi dia tidak punya kepercayaan diri yang penuh gitu. Yang ketiganya adalah menjual diri. Awas, menjual diri dalam tanda petik, bukan disuruh melakukan menjual diri, tetapi menjual apa yang ada dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh kita gitu. Itu maksudnya menjual diri. Oke, mau ditanya Sri 100% si popularian. Tetapi cenderung itu merupakan campuran dari karakter-karakter yang tadi. Artinya gini, ketika memang Sri adalah didominasi oleh si popularian, tetapi Sri pun dipengaruhi oleh si tenang, misalkan ada si tenangnya di situ, atau si konvensionalnya, atau si dominannya, gitu ya. Nah, jadi tentunya ketika memang kita mau melangkah, terlebih dahulu harus mampu mengenali diri sendiri dan memilih jenis usaha yang tepat. Itu seperti itu. Ayo sampai di situ dulu. Ada yang mau dibagi cerita? Mau nanya Bu. Boleh. Kan tadi itu kan mungkin sedikit ya agak tergambar ternyata oh saya itu orangnya yang seperti ini. Kemudian ketika dikembalikan kepada karakter ya yang awal-awal pembahasan kan memang cenderung mengakui di dalam diri ketika kita misalnya mau memilih untuk berwirausaha itu ternyata malah tidak ada pede gitu, kemudian cenderung tidak mau mengambil resiko. Nanti ini gimana nih cara mengatur waktu dan lain-lainnya. Itu bagaimana Bu untuk menumbuhkan kepercayaan diri, kemudian mau melangkah begitu. Karena kadang-kadang gini secara pribadi gitu kan sering banyak orang yang menawarkan untuk berwirausasaha. Itu memang tawarannya sudah ada di depan mata gitu. Tetapi selalu pada titik enggak deh gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, bagaimana mengatasi hal itu? Nah, jadi ketika kita mau menjadi seorang wirausaha, tidak cukup hanya mengenali diri sendiri, tetapi tadi bagaimana kita menumbuhkan kepercayaan diri. Di dalam wirausaha itu ada yang namanya teori motivasi berprestasi. Orang kalau sudah memiliki motivasi prestasi itu sendiri, tentunya itulah yang akan menjadi pendorong seseorang untuk mau melakukan sesuatu. Sekarang saya tanya, saya balik tanya dulu sama Sri, kenapa Sri tidak berani mengambil resiko? Kalau yang selama ini sih bikinnya gini, dari hal manajemen waktu sangat belum bisa manajemen dengan baik, kemudian dilihat dari misalnya amanah-amanah yang selama ini kita emban gitu. Jadi untuk mengambil berwirausaha itu kayaknya mikir dulu, padahal dari sisi lain sebenarnya butuh gitu kan untuk mengembangkan misalnya dari sisi ekonomi gitu kan. Gitu Bu. Nah, jadi salah satunya kenapa orang itu cenderung mau mulai berani mengawali untuk melakukan sebuah usaha, salah satunya adalah motivasi. Ada beberapa motivasi. Ada motivasi kebutuhan, kan gitu ya. Ada motivasi kehilangan versus kehilangan versus astagfirullahaladzim, saya lupa lagi. Jadi sekarang gini Anda lihat, coba orang ketika memiliki motivasi kebutuhan, salah satunya, walaupun pada situasi hujan yang begitu lebat ataupun panas yang begitu menyengat, tapi dia tetap masih menjalankan itu. Kenapa dia lakukan itu? Karena kalau dia tidak melakukan itu, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, sekarang kalau saya menilai kepada Sri, kenapa Sri belum berani melakukan itu? Bukan semata-mata tidak bisa membagi waktu, bukan. Tetapi belum ada motivasi yang mendorong Sri untuk bisa mampu melakukan itu. Benar nggak? Iya. Belum terlalu terdorong untuk, artinya terutama motivasi kebutuhan. Ya.
Masih berada di zona nyaman mungkin. Nah, karena masih berada pada zona yang nyaman. Coba kalau pada zona yang tidak nyaman, tidak aman atau tidak nyaman, itu akan cenderung orang mampu melakukan apapun, gitu. Sehingga itulah yang mendorong dia melakukan dengan kepercayaan dirinya. Salah satu contohnya adalah ketika orang melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Ketika melakukan hal-hal yang tidak baik, karena ada yang didorong, ada dorongan di dalam dirinya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, tentunya tadi seorang yang disebut dengan seorang entrepreneur itu adalah ketika dia sudah mampu mengenali dirinya sendiri, kemudian dia mampu mengelola kemampuan itu dan mengoptimalkan kemampuan itu sehingga mampu menghasilkan sesuatu secara finansial. Itu yang disebut dengan entrepreneur. Caranya seperti apa? Tumbuhkan dulu motivasinya, Sri. Tadi, Sri jangan merasa pada zona yang nyaman. Sampai kapan kita akan ada pada zona yang nyaman? Nah, makanya ketika menjadi seorang salah satu materi dari wirausaha, dampak dari mata kuliah kewirausahaan itu adalah kita harus keluar dari zona yang nyaman. Artinya pemikiran kita harus keluar dari hal-hal yang biasa. Itu seperti itu, Sri. Itu mengawalinya seperti itu. Oke, ada lagi? Dokter, Bu. Ya, sok tak. Gini kan, ini mengenai matkul kewirausahaan gitu kan. Dokter pengen menanyakan itu apa sih hubungannya dengan PAI gitu kan, Bu? Kan PAI itu lebih kepada pendidikan dan nanti juga kita itu banyak dosen-dosen bilang itu kepada kita itu semuanya calon-calon guru gitu kan. Bukan calon usaha, sedangkan guru itu kan bukan ada yang mengatakan seorang guru itu atau seorang pendidik itu bukan profesi atau bukan pekerjaan gitu. Oke. Jadi keterkaitan antara kewirausahaan dengan PAI itu seperti apa? Karena ditakutkan gitu kan, kalau dari kita itu salah memahaminya, nanti kita menjadi guru itu hanya sebuah usaha gitu. Jadi bukan untuk mempintarkan anak-anak anak bangsa Indonesia, tetapi hanya untuk mengambil uang-uang dari si peserta didiknya gitu, Bu. Nah, itu bagaimana gitu, Bu? Oke. Bentar. Nih, saya mau bagi screen ini. Seperti ini. Oke. Nih, saya mau berbagi ini dulu. Nah, ini dari sekian lama saya juga karena memang sudah 2 tahun ini offline ya, 2 semester ini offline. Saya pun lupa untuk mengawali ketika pertanyaan ini terulang kembali artinya, Pak. Ada naon hubunganana Bu Aini diajar kewirausahaan jeung kita sebagai mahasiswa PAI yang dicetak untuk menjadi guru PAI. Okta, saya mau sedikit dulu bercerita tentang, saya mau menyampaikan dulu kerja atau wirausaha. Ini materinya. Nah, bentar. Oke. Oke. Saya mau menyampaikan dulu ini. Di tahun 2019, Badan Kepegawaian Nasional itu melaporkan bahwa yang namanya pelamar CPNS mencapai 5.056.585 orang. Dan tentunya ketika CPNS ini salah satu bagiannya adalah menjadi guru. Dan ini pastinya hanya sedikit yang akan diterima. Ini salah satunya kenapa pendidikan kewirausahaan diberikan di prodi PAI. Itu ya. Nah, selanjutnya, tentunya jumlah pengangguran di Indonesia itu setiap tahun itu terus bertambah. Nah, seiring bertambahnya yang di wisuda ya, baik perguruan tinggi swasta, negeri ataupun bahkan sampai kenamaan. Nah, jadi di tiap tahun itu tingkat pengangguran terbuka
sudah 7,07% pada Agustus 2020 yang mengalami peningkatan 1,84% dari bulan Agustus 2019. Nah, kemudian apa? Nah, fakta nih, ini backgroundnya di belakangnya itu pegawai pabrik nih. Fakta dan angka tadi tentunya itu memberikan sebuah lonceng kesadaran kepada bangsa Indonesia, jangan sampai terlalu terlena, setengah abad itu dimatikan semangat entrepreneurnya. Oke ya. Nah, alasannya apa? Nih, Okta tahu ini negara mana? Singapura. Singapura. Sudah pernah ke Singapura, Okta? Sudah Bu, di dalam mimpi. Dalam mimpi. Semoga mimpinya terwujud ya, Okta ya. Ibu doakan. Amin, amin. Singapura. Saya doakan semuanya. Singapura itu adalah negara yang luasnya itu tidak lebih dari luasnya DKI Jakarta. Singapura ketika merdeka itu lebih dulu kita ketimbang Singapura. Hari ini bahwa negara Singapura itu sudah melampaui negara Indonesia. Dan Singapura sendiri, Okta, termasuk kategori negara apa? Apa itu teh? Negara maju. Negara maju. Negara maju maksudnya. Betul, negara maju. Indonesia negara apa? Berkembang, Bu. Baru negara berkembang. Why Indonesia is not progressing? Kenapa Indonesia 76 tahun negara Indonesia merdeka tapi tidak pernah berpindah menjadi negara yang maju, Okta? Karena ya salah satunya banyak itu dalam hal pendidikan, dalam hal masih banyak juga yang masih mengakibatkan Indonesia berkembang itu kita tidak satu frekuensi gitu. Ketika ada perbedaan, kekalahan saling menghujat gitu. Harusnya kalau ada perbedaan itu saling memotivasi gitu kan. Saling merangkul. Jadi kalau gitu ya Indonesia bisa maju, Bu. Oke. Mengapa Indonesia tidak pernah maju, tidak pernah mendapatkan label negara maju? Sementara Singapura yang hanya luas negaranya itu tidak lebih dari seluas DKI Jakarta sudah terlebih dahulu menjadi negara yang maju. Bahkan negara tetangga kita yang paling terdekat adalah negara Malaysia, Thailand, itu pun sudah menjadi kategori negara maju. Tapi Indonesia tidak pernah menjadi negara yang maju. Nah, karena apa? Ada syarat yang harus dipenuhi untuk bisa dikategorikan menjadi negara maju, yaitu pelaku entrepreneurnya itu harus 14% dari rasio penduduknya. Indonesia berapa jumlah penduduknya saat ini? Sudah lebih dari 250 juta ya. Sudah lebih. Nah, sementara pelaku entrepreneur di Indonesia saat ini itu baru mencapai 3,1%. Masih berapa? Masih 10, sekian lagi untuk bisa menjadi negara yang maju. Maka pendidikan kewirausahaan diberikan kepada mahasiswa di dalam rangka meningkatkan calon-calon entrepreneur ke depannya. Itu seperti itu, Ta. Nah, untuk bisa menjadi negara maju, tentunya sedikitnya ada 4 juta wirausaha baru untuk bisa mendorong penguat struktur ekonomi di Indonesia. Nah, nih. Ada intrapreneur dan ada entrepreneur. Jadi kalau intrapreneur itu hanya sebatas mempunyai ide, sementara entrepreneur itu bukan hanya punya ide, tetapi dia pun menjadi pelaku daripada usaha itu sendiri. Oke. Nah sekarang kita kan Bu jadi calon guru atau nantinya akan jadi guru. Yang sangat jelas ketika kita memilih menjadi pekerja dan wirausaha.
Kalau pekerja tidak memiliki kebebasan waktu, kalau wirausaha memiliki kebebasan waktu, kemudian ketika menjadi bekerja mempunyai mendapatkan gaji yang kecil. Kalau wirausaha itu akan mendapatkan keuntungan yang bisa saja lebih besar. Tantangannya lebih ketika bekerja itu kecil, kalau wirausaha itu tantangannya besar, gitu ya. Nah, yang akhirnya seperti apa? Nih. Ketika kita ingin menjadi seorang yang sukses, baik menjadi seorang pekerja ataupun seorang yang usaha, kita harus pandai memaknai dari sukses itu sendiri. Sukses itu adalah sense of direction, di mana di situ ada, ada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada yang namanya memahami kebutuhan diri dari orang lain, kemudian keberanian untuk memanfaatkan peluang hidup, kemudian ada rasa iba, ada penghargaan terhadap orang lain, ada penerimaan diri, dan juga ada self confidence. Nah, bagaimana dengan indikator kesuksesan itu sendiri? Maka Anda jangan heran dengan yang namanya REACH. REACH adalah realize your potential, optimalisasi diri untuk kemakmuran hidup. I-nya itu adalah increase your level of service every day in every way. Tingkatkan pelayanan dengan segala cara. C-nya adalah challenge your skill with new activities and tasks. Kemudian H-nya adalah harmonious with people and environment around. Ciptakan hubungan dengan orang lain dan lingkungan. Itu kunci dari kesuksesan. Nah, sekarang gini pertanyaannya. Oke, itu tadi pilihan jawaban yang tadi. Ketika kita mau, ketika tadi pertanyaan Okta, sementara bukankah kita dibentuk untuk menjadi seorang guru? Nah, iya. Maksudnya adalah jika memang kita memiliki potensi, memiliki karakter wirausaha, kenapa tidak kita memanfaatkan waktu yang masih ada untuk bisa dijadikan sebagai seorang wirausaha. Artinya ketika kita bisa memilih bisa memilih keduanya, artinya bisa menjadi guru atau menjadi pekerja guru itu sendiri dan bisa menjadi seorang wirausaha yang sukses. Asalkan kita mampu memanage waktu dan memiliki kepercayaan yang diri yang penuh serta mampu mengambil resiko. Itu alasannya kenapa mata kuliah kewirausahaan ini diberikan kepada semua perguruan tinggi, bukan hanya di STAI, tetapi seluruh perguruan tinggi, baik perguruan tinggi kenamaan maupun perguruan tinggi yang tidak ternama. Itu yang menjadi alasan mengapa pendidikan kewirausahaan itu diberikan. Supaya Indonesia bisa menghasilkan entrepreneur-entrepreneur baru di dalam rangka mendorong Indonesia untuk bisa mencapai angka sesuai dengan tuntutan dari jumlah individu yang ada itu sendiri untuk bisa menjadi negara yang maju. Itu salah satu contohnya, Okta. Gitu, Okta. Siap, Bu. Nah, jadi guru, ya. Seperti hanya saya jadi dosen, ya profesinya. Tetapi saya pun tetap bisa menjalankan menjadi seorang entrepreneur. Gitu. Tapi kan ada yang mengatakan gitu kan, seorang guru itu bukan pekerja gitu. Seorang guru itu bukan pekerja. Nah, buat apa? Terus lupa lagi. Ya adalah yang mengatakan seperti itu. Nah, bagaimana caranya kita menyikapinya, Bu? Karena kan seorang pekerja itu ingin menghasilkan uang gitu. Ya, ingin menghasilkan uang serta kehormatan gitu kan kalau pekerja itu. Nah, kalau itu kan kalau guru itu masih banyak lah. Kalau ditanya itu guru itu bukan pekerja, bukan profesi gitu. Nah, itu menurut Ibu seperti apa gitu? Guru bukan profesi. Jadi apa
tepatnya guru itu kalau bukan profesi? Entah, Bu. Hah? Guru itu profesi, dosen profesi, jadi dokter itu profesi itu. Karena Okta pernah mendengar gitu. Kalau semisalkan Okta itu bisa menjadikan sebab negara Indonesia tidak maju. Karena ada orang yang bilang langsung ke Okta itu dari aparat pemerintah, padahal kita katakan desa, padahal desa tersebut itu sudah bisa dikatakan maju, tetapi orang-orangnya yang ada di dalam desa itu tidak mau mengambil kata maju itu, tidak mau mengiyakan bahwasanya desa mereka itu sudah maju. Okta tanyakan kenapa alasannya, karena kalau semisalkan kita mengambil kata maju tersebut dan menjadi desa maju, itu akan honornya itu kepada desa itu berkurang katanya. Nah, jadi apa ya? Jadi Okta itu bisa menganalisis, meren salah satunya sebab untuk bahwasanya Indonesia itu tidak maju-maju karena ya ini karena orang-orang Indonesianya tidak mau maju gitu. Nah, betul. Karena memang orang Indonesia yang tidak mau maju. Indonesia kenapa tidak pernah mau maju? Karena coba kalau sekarang Indonesia sudah menjadi negara maju, itu berarti tingkat kesejahteraan di Indonesianya itu sudah melampaui dari yang lain gitu. Itu sudah maju. Sementara kita untuk bayar gaji saja itu pinjam. Nah, sekarang ketika guru, apakah itu bukan sebuah profesi? Kenapa? Karena cuman profesinya sangat mulia kalau guru. Gitu. Kenapa dikatakan profesi? Karena dengan mengajar kita tetap mendapatkan honor kan? Iya kan? Mendapatkan honor. Nah, yang namanya pekerja itu kan pasti akan mendapatkan suatu bayaran. Ketika menjadi guru, kenapa bisa dikatakan pekerja? Karena terikat oleh waktu. Betul nggak terikat oleh waktu? Ya, Bu, betul. Nah, terikat oleh waktu gitu. Artinya yang justru yang terbaik adalah bagaimana kita mensejahterakan diri kita itu, kemudian mendorong negara Indonesia untuk bisa menjadi negara maju adalah kita memacu sebagai mahasiswa untuk kedepannya di samping menjadi guru itu sendiri harus pula menjadi seorang entrepreneur. Gitu Okta. Gitu. Karena sepakat tidak kalau semisalkan sepakat tidak Indonesia itu masih banyak guru-guru yang emang profesi, tetapi kata ibu itu profesinya mulia ya, karena mulia itu kita mengajarkan sebuah ilmu kepada anak bangsa kita gitu. Tapi masih banyak loh gitu kan guru-guru di Indonesia itu tidak hanya memikirkan honornya saja gitu kan. Hanya memikirkan honornya saja, dan ketika mereka fokus kepada honornya itu, mereka itu tidak fokus kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu ya terbengkalai lah gitu, Bu. Menurut Ibu itu sepakat tidak kalau di Indonesia itu masih banyak gitu guru-guru yang seperti itu gitu. Ya, betul. Nah, kenapa salah satu penyebabnya kenapa guru-guru melakukan hal seperti itu? Karena tadi tingkat kesejahteraan guru itu sendirinya masih di bawah minimum. Ya, Bu, betul. Ya, sehingga kewajiban yang harus dia lakukan dilaksanakan, dia tidak fokus ke sana, tetapi dia lebih fokus ke hal-hal yang lain. Maka salah satu upaya pemerintah di dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan di dalam rangka memfokuskan guru itu sendiri menjadi sebuah menggeluti profesi yang sangat mulia itu dengan adanya sertifikasi itu gitu. Itu maksudnya. Nah, kalau kata saya sih gini, menjadi guru ya harus di dalam rangka kita balighu anni walau ayat, menyampaikan walaupun hanya satu ayat.
tadi itu menjadi ladang amal. Kalau saya berpikirannya gitu, menjadi guru itu menjadi sebuah ladang amal. Tetapi bagaimana kita mencari untuk mencukupi kebutuhan kita secara finansial, yaitu tadi kita harus bisa menjadi seorang entrepreneur, gitu loh Okta maksudnya. Siap, Bu. Gitu. Jadi gitu. Jangan sampai gini, jangan sampai kita kuliah di keguruan, kemudian kita ketika bekerja tidak sesuai dengan bidangnya. Nah, ketika kita bekerja tidak sesuai dengan bidangnya itu adalah termasuk kita kepada pengangguran yang pengangguran terdidik itu. Kategorinya termasuk kepada pengangguran terdidik itu. Gitu. Artinya kita bekerja, tetapi kategorinya pengangguran terdidik. Kenapa pengangguran terdidik? Karena kita bekerja tidak sesuai dengan profesi, tidak sesuai dengan pendidikan yang kita geluti atau tidak sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Itu seperti itu. Makanya alasannya kenapa pendidikan kewirausahaan diberikan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai kepada tingkat pendidikan tinggi. Yaitu tadi di dalam rangka membentuk karakter wirausaha kepada anak-anak bangsa Indonesia untuk bisa menjadi seorang entrepreneur. Dimulai dari pendidikan dasar sampai kepada pendidikan yang tinggi. Gitu alasannya, Okta. Siap, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada yang lain yang mau dibagi ininya? Waktunya kita tinggal 5 menit lagi. Ada yang mau dibagi cerita? Atau ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya, Bu. Boleh. Mana nih yang nanyanya orangnya? Oh. Ya, Rahmat. Sok. Ya, izin bertanya, Bu, mengenai kewirausahaan seperti apa, Bu? Kalau misalkan dalam UMKM gitu, Bu, usaha UMKM, misal usaha sendiri gitu, jasa pengetikan gitu, Bu, gitu gimana, Bu? Iya. Jasa pengetikan. Oke. Kalau sekarang Rahmat menggeluti dengan jasa pengetikan, kalau tadi dari materi yang sudah saya sampaikan, berarti Rahmat kepada masuk kategori apa? Si popularian, si tenang, si konvensional, apa si dominan? Masuk kategori mana tuh? Tadi itu Rahmat, jasa pengetikan. Jasa, ketika jasa, berbicara jasa, itu masuk kategori mana? Ininya, apa? Karakter Rahmat itu ada di mana? Kalau memang itu yang digeluti, konvensional atau si popularian atau si dominan atau si konvensional? Okta, menurut Okta, Rahmat itu masuk kategori mana? Konvensional, Bu. Konvensional. Oke. Nah, jadi Mat, kalau memang Rahmat sudah menggeluti itu, benarkah Rahmat ini adalah orang yang apa tadi? Si konvensional. Betul nggak? Rahmat itu adalah termasuk karakter Rahmat itu adalah si konvensional, yaitu perpaduan antara introvert dengan ekstrovert. Dan itu kalau memang sudah pada zona sudah diketahui karakternya itu, silahkan tinggal dilanjutkan dan tinggal dikembangkan. Ketika dikembangkan tentunya akan menghasilkan finansial. Gitu. Gitu, Mat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau dibagi cerita? Ini, Bu, untuk matkul itu mengenai kewirausahaan itu nanti ada pembagian kelompok nggak, Bu? Paling nanti ada observasi ke lapangan. Oh, observasi. Ya, untuk bisa mengenali cara membaca peluang usaha seperti apa. Nanti saya bagi nanti. Kapan waktunya ketika ke lapangan. Oke. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan kembali atau dibagi cerita lagi, mudah-mudahan mulai dari hari ini Anda sudah mengenali sendiri di mana posisi kita.
Apakah kita termasuk kepada orang konvensional, dominan, si tenang, atau si popularian? Atau memang karakter kita itu ada pada posisi no action concept only, atau di talk only, atau di dream only. Apapun itu karakter yang Anda miliki, tentunya semuanya memiliki potensi ketika dikembangkan untuk bisa menghasilkan sebuah finansial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka puasa, walaupun 1 jam lagi, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah senantiasa memberikan kelancaran di dalam segala usaha yang kita lakukan. Ya, amin ya rabbal alamin ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka dulu kita foto di situ. Ini untuk bukti kehadiran. Foto, Bu. Ya, dipoto. Gaya, ya. Gaya, Bu. Ya. Bentar. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin minggu depan kita offline. Kita Ya, ketemu. Ya. Ya, Bu.